Assalamualaikum, welcome to Din Diaries. Tempat kita ngobrolin hal-hal yang sering dianggap kecil, padahal diam-diam ngerusak banyak hidup dan mengubah pola pikir. Dan hari ini gue mau ngomongin sesuatu yang penting, yang kurang nyaman, yang sangat-sangat uncomfortable, itu tentang rape culture, tentang victim blaming, tentang kenapa pelaku sering dilindungi, kenapa pola ini terus keulang. Jadi, judul podcast kali ini, diam itu berpihak. Karena semakin gue besar, semakin gue dewasa, gue sadar kekerasan seksual itu bukan cuma soal monster di gang gelap. Kadang pelakunya tuh orang biasa yang kelihatannya sopan, yang disukai banyak orang, yang dianggap kayaknya gak mungkin deh kalau orang itu pelakunya. Dan yang lebih seremnya lagi tuh, kadang masyarakat gak bener-bener marah sama pelakunya. Mereka lebih sibuk mempertanyakan korbannya. Orang sering mikir, rape culture itu tuduhan yang berlebihan. Lebay. Semua dianggap pelecehan. Jadi cowok tuh serba salah. Muji dikit disebut pelecehan. Bercanda dikit disebut pelecehan. Tapi coba lihat lingkungan kita baik-baik. Kita hidup di tempat yang catcalling dianggap bercanda, rape jokes dianggap humor, komentar vulgar dianggap normal, dan korban disuruh maklum. Lama-lama gue sadar, rape culture itu bukan tentang pemerkosaan aja, tapi sebuah budaya, sebuah sistem yang bikin pelaku nyaman, aman. Dan korbannya ini jadi takut ngomong, takut speak up. Karena dari kecil tuh kita sering diajarin, udah, jangan banyak ngomong, jangan bikin malu keluarga, udah diem aja, nanti orang lain ngomongin kita lagi. Lucunya, yang disuruh diem itu selalu korban, bukan pelakunya. Gue heran deh, setiap ada kasus pelecehan atau kekerasan seksual, pertanyaan pertama hampir selalu, dia pakai apa bajunya? Kenapa dia mau ikut? Dia ngapain malam-malam keluar rumah? Kenapa sih harus baru speak up sekarang? Jarang banget orang yang mulai, pelakunya ngapain kamu? Dan itu capek banget. Karena korban gak cuma harus survive dari traumanya, tapi juga harus survive dari opini orang. Kadang orang gak sadar, victim blaming itu bikin korbannya tuh mikir, apa ini emang bener salah gue ya? Padahal kan enggak. Dan yang bikin gue sedih, bahkan sesama perempuan kadang ikut nyalahin korban. Dan kita tumbuh di budaya yang ngajarin perempuan itu harus jaga diri, tapi jarang banget ngajarin laki-laki juga harus menjaga perilaku dan nafsunya. Ini bagian yang bikin gue emosi, karena banyak pelaku tuh bukan gak ketahuan. Orang-orang sekitarnya udah tahu, tapi mereka pilih diam. Karena pelakunya itu orang baik. Kasihan nanti karirnya kayak gimana. Jadi gak usah diperpanjang. Nanti merusak nama baik. Dan akhirnya siapa lagi yang dikorbanin? Korbannya. Kadang masyarakat tuh lebih takut reputasi pelaku itu hancur daripada trauma korban seumur hidup. Dan itu gila sih. Karena diam bukan netral. Kalau ada ketidakadilan, terus kita pilih nyaman dan nggak ngomong apa-apa, itu tetap bentuk keberpihakan. Makanya judul podcast sekarang itu, diam itu berpihak. Karena
Banyak sistem rusak bertahan bukan cuma karena orang jahat, tapi karena ada orang lain yang tahu ini tuh salah, tapi milih diam untuk aman. Dan tahu nggak kenapa kasus kayak gini itu terus berulang? Karena pelaku sering nggak benar-benar kehilangan apa-apa. Masyarakat gampang lupa. Orang bilang, ya udahlah move on, namanya juga manusia, pasti punya hilaf. Tapi anehnya, korban gak pernah dikasih privilege buat move on secepat itu. Trauma bisa kebawa bertahun-tahun. Bahkan ada korban yang takut sama keramaian, takut sama laki-laki, susah percaya orang, nyalahin diri sendiri, sampai ngerasa tubuhnya sendiri tuh jijik dan bukan tempat yang aman lagi untuk dia. Dan itu gak selesai cuma karena orang bilang udah ikhlasin aja. Trauma gak hilang karena disuruh diam. Dan kadang orang itu bikin konsen itu kelihatannya ribet banget gitu. Padahal sederhana. Kalau gak mau ya udah gak mau. Kalau takut nolak itu sama, bukan konsen. Itu artinya enggak. Kalau dipaksa itu bukan konsen. Kalau dimanipulasi itu bukan konsen juga. Bahkan dalam hubungan, bahkan dalam pacaran, bahkan dalam pernikahan. Dan gue tahu topik ini banyak banget orang yang defensif karena kita hidup di budaya yang sering nganggap pasangan itu adalah hak kita. Padahal enggak. Cinta tanpa hormat itu bukan cinta. Dan hubungan tanpa konsen itu bukan intimasi. Karena gue capek ngelihat korban ngerasa sendirian, capek ngelihat orang lebih sibuk menjaga kenyamanan sosial daripada melindungi orang yang terluka. Dan mungkin ada yang dengar episode ini sambil mikir, gue emang gak akan mungkin jadi pelaku. Oke, tapi pertanyaannya bukan cuma itu. Pernah gak lo ketawa ketika ada temen lo yang bikin weird jokes? Pernah gak lo diem waktu ada orang yang dilecehin? Pernah gak lo ikut nyalahin korban? Pernah gak lo lebih peduli image pelaku daripada rasa aman korban? Karena kadang masalahnya bukan cuma tindakan besar, tapi kebiasaan kecil yang terus kita normalisasi. Gue gak bikin podcast ini untuk nyerang semua orang, enggak, tapi gue pengen kita jujur. Bahwa budaya diam ini nyata. Rape culture itu nyata. Victim blaming itu nyata. Dan perubahan enggak dimulai dari kasus yang besar dulu. Kadang perubahan tuh dimulai dari berhenti bikin jokes, berhenti nyalahin korban, berhenti membela pelaku cuma karena mereka kenal, dan mulai berani ngomong, berani speak up. Ini salah. Karena sekali lagi, diam itu nggak selalu netral. Kadang, diam itu berpihak. You are listening to Din Diaries. Rooted in truth, growing in grace. Assalamualaikum.